Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berjumpa lagi di channel Sang Peruqyah. Perkenalkan, nama saya Taufik Asikin sebagai host dari channel ini. Di channel ini saya akan banyak membahas tentang ruqyah dan tentang keislaman. Untuk sahabat muslim yang belum subscribe channel ini, bolehlah untuk kesediaannya membantu channel ini agar berkembang dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video update terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua yang sudah membantu channel ini. Baik, mari kita bahas tentang ruqyah. Ruqyah secara terminologi adalah al-uzzah atau sebuah perlindungan, yaitu terapi dengan membaca jambi-jambi untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan lainnya. Sedangkan ruqyah syar'iah adalah terapi dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini banyak yang salah kaprah soal ruqyah. Banyak yang menilai ruqyah hanya untuk gangguan jin saja. Padahal ruqyah adalah amalan utama orang-orang soleh pada zaman Nabi. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Selain untuk mengobati penyakit, ruqyah juga menjadi media untuk membentengi diri dari gangguan sihir. Praktik ruqyah ini sejalan dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Berikut yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Dalam praktiknya, umat muslim dianjurkan untuk selalu berpegangan pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari perbuatan yang melenceng dari sunnah. Kemudian, apa saja sih manfaat dari ruqyah di dalam kehidupan menurut Islam? Kira-kira saya akan membagikan ada sekitar 18 manfaat dari ruqyah ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa mendengarkan dengan seksama ya, atau mungkin dicatat agar nanti bisa mempraktekkannya. Berikut beberapa manfaat ruqyah syariah dalam Islam dan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Ruqyah bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Ruqyah memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam Islam. Namun, bila seseorang mampu melakukan ruqyah terhadap orang lain dengan cara yang benar sesuai syariat agama, maka berarti ia telah berbuat kebaikan, yakni menolong orang yang kesusahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berilah padanya manfaat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian manfaat yang kedua, ruqyah sebagai bentuk keimanan jika dilakukan tanpa kesyirikan. Mempercayai kebesaran Allah dan kemuliaan kitab suci Al-Quran merupakan bentuk iman kepada Allah Ta'ala. Ruqyah yang dilakukan dengan cara benar, yakni menjadikan bacaan Al-Quran sebagai cara untuk mengusir penyakit, berarti menunjukkan bahwa ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman bahwa Dia menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh atau penawar bagi umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian apa manfaat ruqyah yang ketiga? Yaitu mengusir gangguan setan. Manfaat ruqyah dalam Islam berikutnya adalah untuk menyingkirkan gangguan setan. Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Khaliq Al-Attar yang mengatakan bahwa ruqyah bertujuan untuk memohon pertolongan dari Allah agar kita terhindar dari gangguan sihir. Kemudian manfaat ruqyah yang keempat,
yaitu dapat membentengi diri dan keluarga jika sering ribut bisa reda. Terdapat banyak doa yang dibacakan saat proses ruqyah. Beberapa di antaranya adalah surat Yasin dan ayat kursi. Kedua surat ini dapat memberikan perlindungan pada diri sendiri untuk membentengi agar dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi, kemudian membaca 2 ayat sesudahnya dan akhirnya, maka rumah itu tidak dimasuki setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian manfaat ruqyah yang kelima, obat ampuh untuk berlindung dari kejahatan. Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ruqyah adalah obat yang sangat ampuh untuk melindungi dari hal-hal buruk seperti gangguan setan. Apabila ruqyah tersebut dilakukan secara syariah, maksudnya ruqyah dipraktekkan lewat bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir, maka hal ini bisa membantu membersihkan jiwa, bahkan menyembuhkan penyakit di tubuh. Kemudian manfaat ruqyah yang keenam, menjaga diri dari segala sesuatu. Beberapa doa yang dianjurkan dibaca saat ruqyah adalah surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Membaca ketika surat tersebut dapat membantu melindungi diri dari segala sesuatu yang buruk, misalnya kejahatan manusia, gigitan binatang, ataupun gangguan syaitan. Dari Abdullah bin Khubayb bahwasanya Rasulullah SAW, beliau bersabda, ucapkanlah, mereka, yaitu para sahabat, berkata bahwa, wahai Rasulullah, apa yang mesti kami ucapkan? Nabi bersabda, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil falaq, sebanyak 3 kali di kala pagi dan malam hari. Itu cukup bagimu sebagai perlindung dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan manfaat ruqyah yang ketujuh, menyembuhkan penyakit. Metode ruqyah tidak hanya membantu menghilangkan gangguan jin dan syaitan saja, tetapi juga membantu menghilangkan penyakit di tubuh. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan di Texas, Amerika Serikat oleh Dr. Dosi. Beliau melakukan suatu uji coba yang ternyata berhasil membuktikan bahwa doa-doa dapat membantu mencegah perkembangan bakteri dalam tubuh serta menekankan pertumbuhan sel kanker. Kemudian manfaat ruqyah yang ke-8, meningkatkan kesehatan tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Emoto di negeri Sakura kembali membuktikan bahwa bacaan ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan kesehatan tubuh manusia. Hal ini tentu sangat luar biasa ya, yang mana menunjukkan bahwa kekuatan doa sangat menakjubkan. Kemudian yang ke-9, manfaat ruqyah, yaitu dapat mengurangi stres. Membaca doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran dan zikir dapat membantu menenangkan jiwa, termasuk menghilangkan stres dan depresi. Membaca doa tidak harus lewat ruqyah. Saat kita sedang sendirian, dianjurkan untuk berbanyak bacaan doa agar hati lebih tenang. Kemudian yang ke-10, manfaat ruqyah dapat mengendalikan emosi, GERD, anxiety, was-was, dan cemas berlebih. Membaca doa dan zikir juga bisa mengendalikan emosi. Ada banyak faktor yang menjadikan seseorang ingin marah, seperti tekanan dari orang-orang di sekitar, rasa sedih berlebihan, ataupun karena godaan setan. Nah, untuk menghilangkan emosi tersebut, cara terampuh adalah dengan membaca doa dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-11, manfaat ruqyah dapat membuat hati tenang. Setelah dibacakan doa-doa, biasanya hati orang yang diruqyah akan menjadi lebih tenang dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh setan sudah tidak ada. Kemudian yang ke-12, manfaatnya adalah untuk mengamalkan sunnah. Ruqyah tidak apa-apa untuk dipraktekkan jika sesuai dengan syariat agama, yakni dengan membaca doa-doa, ayat Al-Quran, dan zikir. Sebab praktek ruqyah juga telah ada sejak zaman Nabi. Namun jika ruqyah dijadikan perbuatan syirik, percaya terhadap hal lain selain Allah Ta'ala, bahkan berkomunikasi dan mengadakan perjanjian dengan jin, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang ke-13, dapat menyembuhkan sengatan hewan. Ruqyah tidak hanya menghilangkan gangguan setan, penyakit yang diakibatkan sengatan hewan seperti kalajengking juga bisa disembuhkan lewat bacaan doa-doa Al-Quran, selain dengan obat-obatan medis dan tradisional, dibantu dengan doa-doa ruqyah. Insya Allah, duka akibat hewan yang menyengat ini perlahan-lahan akan sembuh. Kemudian yang ke-14, manfaat ruqyah itu bentuk zikir kepada Allah Ta'ala.
Membaca doa-doa ayat Al-Quran merupakan bentuk zikir kepada Allah Ta'ala. Aktivitas ini dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga perasaan akan lebih tenang dan terhindar dari bisikan setan. Dengan berzikir, kita juga akan senantiasa merasa dekat dengan Allah, baik secara jiwa dan raga. Yang ke-15, mendekatkan diri kepada Allah. Ruqyah yang dilakukan sesuai syariat agama membantu kita untuk lebih dekat pada Allah. Tentunya kita dianjurkan untuk berbanyak membaca doa, tidak hanya saat merasa lemah saja, namun harus setiap saat. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasa aman dan nyaman, karena akan selalu terasa terlindungi dalam hidupnya. Kemudian yang ke-16, wah banyak sekali nih ya, mendapat kekuatan dari Allah. Apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Bukan berarti kekuatan yang ajaib, namun pertahanan diri menjadi lebih sehat, tidak mudah terjerat godaan setan dan terhindar dari kesesatan. Masya Allah. Manfaat zikir juga dapat dirasakan ketika sedang berada dalam ujian dari Allah. Dengan berzikir kita merasa mendapatkan kekuatan untuk lulus dari ujian. Yang ke-17, senantiasa diingat oleh Allah Ta'ala. Manfaat terakhir apabila kita sering berzikir adalah kita akan diingat oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat kepadamu. Akan sangat menggembirakan bagi seorang hamba yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu dalam hidupnya. Kemudian yang ke-18, amalan utama orang soleh zaman Nabi terdahulu. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, sesungguhnya ruqyah termasuk amalan yang utama. Ruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Sahih Muslim, maksudnya ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada 3 penyakit tersebut, namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang 3 hal itu dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang yang lain, maka akan mengizinkannya pula, sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka. Dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain 3 keluhan tadi. Ini ada dalam Sahih Muslim. Kitab As-Salam bab istibab ar-ruqyah minal ain wa namlah. Nah itu dia teman-teman ya, manfaat ruqyah ada 18 dan mungkin masih banyak lagi ya. Jika dijelaskan di sini tentu akan sangat panjang sekali ya. Kira-kira itu saja dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, tekan like dan juga subscribe. Demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.